Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pada hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberikan rahmat yang baru, hari yang baru, penyertaan yang baru. Nah, ketika kita sudah bangun tidur di pagi hari ini, sudahkah kita minum air putih? Untuk kesehatan kita, untuk kebaikan tubuh jasmani kita. Dan sebelum bersama-sama kita akan melakukan aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia 21 ayat 11 sampai 14. Dan yang menjadi nas kita adalah ayat yang ke-12. Sebelum kita akan merenungkannya, malah kita meminta tuntunan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu semalam, sehingga pada pagi hari ini Engkau telah memberikan hari yang baru, nafas kehidupan yang baru untuk kita semuanya. Dan pada pagi hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, tuntunlah kami dan siapkanlah hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, yang menjadi nas kita terambil di dalam Yeremia 21 ayat 12 yang demikian. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukuman yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatanmu yang jahat. Amin. Itu yang menjadi firman kita atau yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Ya, di hari yang baru dengan semangat yang baru. Semoga hari ini cerah nggih, dan kita dapat melakukan segenap aktivitas kita. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pernahkah kita terlambat masuk kerja? Pernahkah kita terlambat masuk sekolah? Atau bahkan terlambat masuk gereja? Ya, tanpa kita sadari kita juga pernah, bahkan saya juga pernah, mungkin jenengan juga pernah, ketika kita tidak on time atau tidak tepat waktu. Nah, mungkin kalau kita kerja di perusahaan, mungkin kita sudah mendapat surat peringatan dari HRD, mungkin kalau di sekolah dari pengawas dan lain sebagainya. Tanpa kita sadari kita juga pernah sesekali kita tidak taat atau tidak disiplin. Nah, dan kemudian ketika kita melanggar ketidakdisiplinan itu, kita mendapat teguran atau peringatan. Nah, secara yang kasih Tuhan, begitu juga dengan Tuhan yang terkadang juga mengingatkan kita. Nah, kalau di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengungkapkan peringatannya melalui Nabi Yeremia. Dia memperingatkan keluarga Raja Yehuda supaya mereka menegakkan keadilan bagi bangsanya. Nah, sebab hal itu tidak nampak atau tidak baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kenapa tidak baik? Karena mereka di dalam kehidupan Raja Yehuda, di dalam kerajaannya tidak ada yang namanya keadilan. Padahal raja itu memiliki wewenang dan kewajiban supaya menegakkan keadilan. Tetapi di dalam bangsa Yehuda, dan Raja Yehuda tidak dapat menegakkan wewenangnya. Nah, dimanapun seorang pemimpin, baik raja, pemerintah, dan sebagainya, itu berhak menegakkan hukum supaya dapat dilakukan oleh rakyatnya dan orang-orang yang telah menjadi bawahannya dapat mentaati. Sekiranya itu baik untuk rakyat, sekiranya itu baik untuk kita, ya kita harus mentaati itu. Sebagaimana
akibat perbuatan mereka. Mengapa ini dilakukan? Ternyata banyak sekali orang-orang pada saat itu ya lebih mendukung dosa dan lebih memilih tidak melakukan apa-apa terhadap orang yang tertindas. Bagaimana dengan kita? Di zaman sekarang masih banyak orang-orang yang tertindas. Lalu apa yang kita lakukan? Atau kita hanya diam saja melihat mereka? Kalau di dalam kitab Yeremia, Tuhan atau Allah di sini murka sekali ketika seorang pemimpin tidak dapat melakukan tugasnya atau tidak dapat menegakkan hukum keadilan. Nah, akhirnya mereka mendapat hukuman dari Tuhan, mereka dapat peringatan dari Tuhan. Nah, Tuhan memberikan peringatan agar terjadi perubahan, agar terjadi pertobatan, supaya mereka tidak binasa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali mengabaikan peringatan dari Tuhan? Atau seringkali kita lalai atau tidak peka bahwa Tuhan telah memberikan peringatan kepada kita ketika kita melakukan kesalahan, malah kita introspeksi diri kita masing-masing, baik saya sendiri maupun jenengan. Tuhan sudah baik dengan memberikan peringatan kepada kita semuanya. Malah kita hendak peka sebagai warga jemaat, sebagai umat pilihan Tuhan, kita hendak peka dengan peringatan yang telah diberikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Malah kita tutup renungan kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Bapa yang mulia, terima kasih ya Bapa, karena Kau telah mengingatkan kami melalui Nabi Yeremia yang telah dilakukan Yeremia untuk mengingatkan Raja Yehuda supaya menegakkan hukum, supaya ada keadilan di tengah-tengah bangsa. Begitu juga dengan kami yang seringkali kami lalai dan tidak peka terhadap peringatan yang telah Kau berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Bapa yang seringkali kami lalai, seringkali kami tidak mengintrospeksi diri kita, tapi malah kita memberikan penilaian atau judgement kepada orang lain. Ampunilah kami ya Bapa, ajarlah kami untuk peka, ajarlah kami untuk saling peduli, ajarlah kami saling bisa menegakkan hukum di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk umat-Mu, terkhusus di GKJW Jemaat Kertosono yang saat ini sedang terbaring sakit dan dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, baik mereka yang saat ini dalam masa pemulihan, kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Berikanlah mereka obat-obatan yang senantiasa menyokong kesehatan mereka. Dan untuk yang menjaga dan merawat, kiranya Tuhan juga melimpahkan kesehatan untuk mereka supaya dapat merawat hamba-Mu yang sakit, merawat umat-Mu yang sakit juga ya Bapa. Bapa yang makasih, Bapa yang maha mulia, begitu juga dengan anak-anak-Mu yang beberapa hari yang lalu sudah melalui masa-masa ujian, baik ujian tertulis maupun ujian lesan. Karena apa yang telah mereka lakukan di dalam ujian itu seturut dengan kehendak-Mu, dan apa yang telah mereka berikan yang terbaik untuk di jenjang pendidikan mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga menuntun mereka sebagai generasi muda yang baik dan bijaksana, dan menjadi seorang anak yang baik untuk orang tua, untuk sesama, dan untuk teman-teman sekitarnya. Ya Bapak, begitu juga dengan pelayan-Mu, terkhusus Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu komisi-komisi di dalam setiap bidang mereka masing-masing. Banyak sekali bahkan tugas dan tanggung jawab yang harus mereka emban untuk menuntun, untuk melayani umat-Mu di sini. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Tuhan berikan berkat, Tuhan, baik itu kesehatan, baik itu yang lainnya. Kami percaya Bapa, karena Tuhan telah mengutus mereka untuk penanggung jawab. Ingatkanlah mereka juga ya Bapa,
yang terkadang lalai, bahkan kami juga seringkali tidak peka atas tugas dan panggilan kami sebagai pelayan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, dan mampukanlah kami untuk mengemban tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-Mu. Ya Bapa, pada saat ini kami juga akan melakukan aktivitas kami, sertailah kami, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai pelayan, dan masih banyak lagi. Tuntunlah kami ya Bapa, dan ajarlah kami untuk selalu setia dan berpegang teguh di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, supaya kami juga menjadi orang yang bijaksana, orang yang peka, dan dapat menegakkan keadilan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa, kami serahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama marilah kita akan memujikan dari Kidung Ria nomor 4, Allah ditinggikan, untuk menutup renungan pagi-pagi hari ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di lain waktu.